Dan janganlah kamu memilih hartamu yang buruk-buruk, lalu kamu menginfakkan dari harta yang buruk-buruk itu, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya. Ayo baca kitab. Oi. Jangan lupa subscribe, like, dan share Baca Kitab Boy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan kembali pembacaan kitab tafsir Ibnu Katsir, dan kini kita sudah sampai kepada pembahasan ayat 267 sampai 269 surah Al-Baqarah. Baik, mari kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard. Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kalian. Wala tayammamul khabisa minhu tunfiquna walastum biakhidhihi illa tughmidu fi. Akan tetapi, janganlah kamu memilih harta yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memicingkan mata karena enggan menerimanya. Wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya dan Maha Terpuji. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan menakut-nakuti kalian dengan kemiskinan, dan dia menyuruh kalian untuk berbuat kejahatan. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Sedangkan Allah menjanjikan ampunan di sisinya dan karunia-Nya kepadamu. Wallahu wasi'un alim. Dan Allah Maha luas, Maha mengetahui. Yu'til hikmata man yasha'. Dialah Allah yang memberikan hikmah kepada siapa saja yang dikehendakinya. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Dan barang siapa yang diberikan hikmah oleh Allah Ta'ala, maka sesungguhnya dia telah diberi kebaikan yang sangat banyak. Wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang mempunyai akal sehat. Quran Surah Al-Baqarah ayat 267 sampai 269. Berkenaan dengan tafsir ayat ini, Al-Hafiz Ibnu Katsir menjelaskannya sebagai berikut. Melalui ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada hamba-Nya yang beriman untuk bersedekah dengan menggunakan hartanya yang baik-baik yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya melalui hasil usahanya dan melalui rezeki yang dikeluarkan oleh Allah dari dalam bumi
untuknya. Menurut Ibnu Abbas, yang dimaksudkan dengan sedekah di dalam ayat ini adalah memberikan sebagian dari rezekimu yang baik-baik dari hasil usaha yang sudah kalian lakukan. Bisa berupa buah-buahan, kemudian juga tanaman-tanaman hasil bumi yang tumbuh untuk mereka, atau hal yang lainnya. Ibnu Abbas berkata, Allah memerintahkan kepada mereka untuk berinfak dari harta yang paling bagus dan paling disukainya serta paling disayanginya. Itulah yang Allah perintahkan untuk dikeluarkan sebagai infak. Dan Allah melarang agar tidak menyedekahkan harta yang jelek-jelek maupun harta-harta yang memiliki kualitas rendah. Karena sesungguhnya Allah Ta'ala adalah maha baik dan Dia tidak mau menerima kecuali yang baik-baik saja. Oleh karena itu, maka Allah Ta'ala berfirman, وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ. Dan janganlah kamu memilih hartamu yang buruk-buruk, lalu kamu menginfakkan dari harta yang buruk-buruk itu, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya. Maknanya adalah, janganlah kamu sengaja memilih yang jelek-jelek untuk diinfakkan kepada orang lain. Padahal seandainya kamu diberikan harta yang jelek-jelek itu, kamu sendiri tidak akan mau menerimanya. Dan kamu tidak mau mengambilnya kecuali dengan memicingkan matamu karena kamu enggan terhadapnya. Kamu tidak mau menerimanya, bahkan Allah lebih tidak menginginkannya lagi karena Dia tidak menerima selain yang baik-baik saja. Oleh karena itu, janganlah kalian memberikan sedekah untuk mengharapkan keridhaan Allah dengan harta yang kamu sendiri tidak menyukainya. Demikian makna firman Allah Ta'ala ini menurut para ulama. Ada juga ulama yang menyatakan bahwasanya makna dari firman tersebut adalah, janganlah kamu berpaling dari harta yang halal, kemudian kalian mengambil harta yang haram, lalu kamu menyedekahkan dan menafkahkan dari harta yang haram itu. Jangan berbuat demikian. Imam Ahmad rahimahullah meriwayatkan sebuah hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah telah membagi-bagikan di antara kalian akhlak kalian, sebagaimana halnya Allah telah pula membagi-bagikan kepada kalian rezeki untuk kalian. Dan sesungguhnya Allah memberikan dunia ini kepada orang-orang yang dicintainya dan kepada orang-orang yang tidak dicintainya juga. Allah memberikan keutamaan dunia ini kepada semuanya, apakah orang-orang itu dicintainya atau tidak dicintainya. Akan tetapi Allah hanya memberikan agama kepada orang-orang yang dicintainya saja.
Maka barang siapa yang diberikan oleh Allah agama yang benar, berarti dia adalah orang yang dicintainya. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidak akan selamat seorang hamba hingga selamat hati dan lisannya. Dan tidak pula beriman seorang hamba hingga tetangganya aman dari bawa'iqahu. Para sahabat kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, apakah yang dimaksud dengan bawa'iqahu itu?" Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, dia adalah sikap aniaya dan kezaliman. Maka dengan hadits ini disimpulkan bahwa tidaklah beriman seorang hamba hingga tetangganya selamat atau terhindar dan merasa aman dari sikap aniaya dan kezalimannya. Ibnu Jarir rahimahullah meriwayatkan dari Al-Bara bin Azib tentang firman Allah Ta'ala ini. Wahai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari dalam bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk, lalu kamu menafkahkan yang buruk-buruk itu. Maka ia berkata bahwa ayat ini turun berkenaan dengan perilaku orang-orang Ansor. Kaum Ansor itu apabila tiba musim memanen buah kurma, maka mereka mengeluarkan beberapa tandan kurma segar dari kebunnya. Lalu mereka menggantungkannya pada tali yang diikatkan di antara dua tiang di masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang yang fakir dan miskin dari kaum muhajirin kemudian memakan kurma-kurma itu. Lalu ada seseorang di antara mereka dengan sengaja membawa satu tandan kurma yang jelek, lalu mencampurkannya pada tandan-tandan kurma yang lainnya yang bagus-bagus. Dia mengira bahwasanya hal itu dibolehkan. Maka Allah Ta'ala menurunkan ayat ini. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk, lalu kamu menafkahkan dari yang buruk-buruk itu. Wala tayammamul khabisa minhu tunfiquna walastum biakhidhihi illa an tughmidu fi. Setelah firman Allah Ta'ala ini datang, maka sejak saat itu orang-orang Ansor datang dengan hanya membawa kurma-kurma yang paling baik yang dimilikinya. Mereka tidak lagi membawakan kurma yang jelek-jelek untuk diinfakkan. Kemudian ada juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah yang bersumber dari Aisyah radhiyallahu anha. Dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberi hadiah berupa daging dari hewan yang bernama dab. Dab itu adalah hewan sejenis biawak. Akan tetapi beliau tidak memakannya dan beliau tidak juga melarang orang lain dari memakannya. Aku kemudian berkata pada beliau sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, bagaimana kalau kita memberikan makanan ini kepada orang-orang miskin?" Maka
Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kamu memberikan makanan kepada orang lain dengan sesuatu yang kamu sendiri tidak mau memakannya. Diriwayatkan juga dari Al-Bara berkenaan dengan firman Allah Ta'ala, walastum biakhidhihi illa an tughmidu fi. Sedangkan kamu sendiri enggan menerimanya kecuali dengan memicingkan mata terhadapnya. Dia berkata, bagaimana mungkin kamu tega untuk memberikan kepada seseorang sedangkan kamu sendiri tidak ridha untuk menerima benda itu buat dirimu sendiri? Maka wajiblah bagi kamu untuk menginfakkan dari harta yang paling baik dan yang paling berharga dari milikmu itu, bukan dari harta yang paling tidak kamu sukai. Ibnu Abi Hatim dan Ibnu Jarir juga meriwayatkannya, dan dia menambahkan firman Allah Ta'ala yang lainnya, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan sampai kepada derajat kebajikan yang sempurna sebelum kamu menginfakkan sebagian dari harta yang kamu cintai. Quran Surah Ali Imran ayat 92. Selanjutnya Allah Ta'ala berfirman, wa'alamu annallaha ghaniyyun hamid. Dan ketahuilah bahwasanya Allah maha kaya lagi maha terpuji. Maknanya, meskipun Allah memerintahkan kamu untuk bersedekah dari harta-hartamu yang baik, akan tetapi sesungguhnya Dia, Allah, tidaklah membutuhkannya sama sekali. Dan Dia tidaklah memerintahkan kamu untuk menginfakkan harta-harta yang baik itu, melainkan agar Dia mengajarkan kepada kalian untuk saling berbagi dan bertenggang rasa di antara orang-orang yang kaya dengan orang-orang yang miskin. Kalian berinfak tidaklah sampai kepada Allah tentang apa yang diinfakkannya itu, melainkan akan sampai kepada orang-orang miskin yang mendapatkan harta yang baik yang engkau infakkan. Sedangkan kepada Allah yang sampai hanyalah ketulusan kalian di dalam melaksanakannya. Hal ini sejalan dengan firman Allah Ta'ala, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhun taqwa minkum. Daging dari hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah Ta'ala, akan tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu. Quran Surah Al-Hajj ayat 37. Wa'alamu annallaha ghaniyyun hamid. Dialah Allah yang maha kaya atas seluruh makhluknya, sehingga Dia tidak membutuhkan apapun dari makhluk-makhluknya. Sedangkan seluruh makhluk-makhluk itu membutuhkannya. Dia maha luas keutamaannya hingga tidak akan habis apa yang ada padanya. Maka barang siapa yang bersedekah dengan rezeki dari usahanya yang baik-baik, hendaklah dia mengetahui bahwasanya Allah
Maha Pemurah dan Maha Pemberi. Maka Dia akan membalasnya dengan melipat gandakan baginya pahalanya. Barang siapa yang bersedekah kepada seseorang karena menghendaki keridhaan Allah, dan ketika bersedekah itu dia tidak berbuat aniaya, tidak menyakiti hati dan perasaan orang yang menerimanya, dan tidak menyebut-nyebutnya, maka Allah yang Maha Terpuji pada seluruh perbuatan, perkataan, syariat dan ketentuan-ketentuannya menyediakan pahala yang berlipat-lipat untuk orang itu dengan kelipatan yang Dia kehendaki. Karena Dialah Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia, dan tidak ada yang berhak untuk disembah selain Allah saja. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, "Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya." Syaitan menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan, dan dia menyuruh kamu untuk berbuat kejahatan. Berkenaan dengan firman ini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya syaitan itu pasti mempengaruhi dan mendorong manusia untuk melakukan sesuai kehendaknya. Dan malaikat juga mempengaruhi dan mendorong manusia untuk melakukan apa yang dikehendakinya. Maka barang siapa yang mendapatkan dorongan berupa kebaikan, ketahuilah bahwasanya itu berasal dari Allah Ta'ala, sehingga hendaklah dia memuji Allah dan mengikutinya. Dan barang siapa yang mendapatkan dorongan untuk berbuat keburukan, maka hendaklah dia berlindung kepada Allah dari godaan syaitan. Setelah bersabda demikian, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membacakan firman Allah, "Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya." Syaitan menakut-nakuti manusia dengan kemiskinan, dan dia menyuruh kamu untuk berbuat kejahatan. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Sedangkan Allah menjanjikan kepada kalian ampunan dan karunia-Nya yang luas. Berdasarkan penjelasan itu, maka syaitan menanamkan rasa takut dan kekhawatiran akan masuk ke dalam lembah kemiskinan apabila mereka menginfakkan rezekinya yang paling dicintainya. Sehingga dengan rasa takut yang ditanamkan syaitan di dalam diri manusia itu, maka kalian tidak mau menginfakkannya, dan kalian bersikap kikir terhadap harta kalian. Dengan cara itu, syaitan berhasil mencegah kalian dari menginfakkan harta terbaik kalian demi mendapatkan keridhaan Allah Ta'ala. Wa ya'murukum bil fahsya. Dan syaitan juga menyuruh kamu untuk berbuat kejahatan. Yang dimaksudkan dengan firman ini adalah selain setan itu mencegah kalian dari menginfakkan sebagian rezeki yang baik-baik yang kalian dapatkan, maka syaitan juga mendorong kalian untuk melakukan perbuatan maksiat, untuk berbuat dosa,
dan untuk melanggar larangan-larangan yang telah Allah tetapkan, sehingga tindakan kalian bertentangan dengan akhlak mulia yang telah Allah ajarkan. Kemudian Allah Ta'ala tambahkan firman-Nya, Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Sedangkan Allah menjanjikan ampunan kepada kalian. Artinya, sebagai kebalikan dari apa yang syaitan tanamkan ke dalam hati kalian, Allah menyediakan ampunan dan karunia-Nya untuk kalian. Sehingga dengan ampunan dan karunia yang Allah berikan itu, kalian dapat menghadapi godaan syaitan dan melepaskan diri dari rasa takut dan kekhawatiran yang syaitan tanamkan di dalam hati kalian melalui pemahaman yang baik bahwasanya Allah Maha luas karunia-Nya dan Maha mengetahui. Wallahu wasi'un alim. Selanjutnya Allah berfirman, Yu'til hikmata may yasha. Allah menganugerahkan al-hikmah kepada siapa saja yang dikehendakinya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata bahwasanya yang dimaksudkan dengan hikmah adalah kefahaman yang dalam terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Sedangkan Mujahid berkata, makna dari firman Allah Ta'ala, Yu'til hikmata may yasha. Allah menganugerahkan al-hikmah kepada siapa saja yang dikehendakinya itu adalah hikmah berupa ilmu dan kepahaman yang mendalam terhadap Al-Quran. Abul Aliyah mengatakan, yang dimaksud dengan al-hikmah adalah rasa takut kepada Allah. Karena rasa takut kepada Allah merupakan puncak dari hikmah. Hal ini sejalan dengan hadis yang berasal dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu secara marfu'. Ra'sul hikmati makhafatullah. Puncak dari hikmah adalah rasa takut kepada Allah. Imam Ahmad rahimahullah meriwayatkan pula dari Ibnu Mas'ud, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh kalian merasa iri kecuali kepada dua perkara saja. Yang pertama adalah kalian boleh iri kepada seseorang yang Allah memberikan harta kepadanya, lalu dia menggunakan harta itu di dalam kebenaran. Dan kalian boleh pula iri kepada seseorang yang telah Allah berikan hikmah kepadanya, lalu dia menunaikannya dan dia mengamalkannya. Selanjutnya, Allah menutup ayat ini dengan firman-Nya, wa ma yadzakaru illa ulul albab, dan hanyalah orang-orang yang berakal saja yang dapat mengambil pelajaran dari firman Allah Ta'ala. Maknanya adalah orang-orang yang menggunakan hati dan pikirannya sehingga dia memahami pelajaran yang Allah sampaikan untuk mendapatkan hikmah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah
tafsir Ibnu Katsir terhadap ayat 267 sampai 269 surah Al-Baqarah. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah pada kesempatan yang akan datang kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab tafsir Ibnu Katsir untuk ayat 270 dan 271. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo baca kitab. Oi. Jangan lupa subscribe, like, dan share Baca Kitab Boy.